Kepulauan Aleutian itu bagian dari negara bagian Alaska, milik Amerika Serikat, adanya di Pasifik bagian utara dekat ke dataran utama Alaska. Kalau ringin contong itu Jombang. Tapi ini bukan masalah ringin contong, Kepulauan Aleutian. Dua pulau terbesarnya Attu dan Kiska, dua-duanya pulau yang sepi. Yang menghuni di situ cuma para pemantau cuaca, pengatur navigasi, kayak gitu. Nah, sebelum pertempuran Midway di Perang Dunia Kedua, Pulau Attu dan Kiska ini direbut oleh Jepang. Boleh dibilang itu direbut secara iseng saja, yaitu di bulan Juli 1942. Iseng karena ini merupakan satu tipuan dari rencana besar penyerangan ke Pulau Midway. Waktu berlalu, demi gengsi Amerika lalu mengajak Kanada tahun 1943 untuk menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, merebut kembali Attu dan Kiska. Mari Bung, rebut kembali. Nah, ini bisa jadi tanah Amerika pertama yang direbut kembali oleh kita, bro. Ini demi national pride-nya Amerika nih. Bukan sekedar ngisi waktu ya, national pride. Nah, ngobrol punya ngobrol, orang Kanada pun akhirnya setuju. Ya udah, yuk, cocok tuh. Untuk target pertama memang perlu yang gampang-gampang dulu, Om. Akhirnya rencana pun disusun. Tentara gabungan Amerika Kanada dihimpun besar-besaran di daratan Alaska. Jumlahnya hampir 100.000 tentara dengan segenap peralatan tempur kelas berat. Yang diserang pertama, Pulau Attu, yang rada cemen berada di titik terjauh. Penyerangannya Mei 1943, tentara gabungan Amerika Kanada berhasil mendarat di Attu. Attu, aku sayang ibu. Dua-dua juga sayang ayah. Tapi ternyata apa? Ternyata tentara gabungan Amerika Kanada perlu sekitar 3 minggu untuk meredam kekuatan Jepang yang relatif kecil tapi tersembunyi di pedalaman pulau. Sampai akhirnya orang Jepang tewas hampir seluruhnya, yaitu 2.000-an orang. Sementara korban di Amerika malah lebih gede, yaitu sekitar 4.000-an tentara. Wah, gimana nih? Korban di kita kok malah lebih banyak ya? Orang-orang Kanada garuk kepala juga. Orang Amerika juga garuk-garuk, tapi yang digaruk dengkul, ya kan? Udah, korban kita nggak semuanya karena tempur kok. Banyak yang kena frostbite dan matinya mati kedinginan. Katisen loh. Waduh, malah lebih malu-maluin Om. Masa tentara sekutu matinya katisen? Nah, udahlah, itu semua takdir Allah. Pokoknya ya, nanti yang serangan ke Pulau Kiska, kita mesti lebih serius. Orang-orang Amerika pun lalu lebih serius menyiapkan serangan kedua ke Pulau Kiska yang bugar-bugarnya lebih kokoh dan sistematis. Diberi judul Operation Carthage. Yang memimpinnya pun bintang 3, seorang laksamana madya, yaitu Vice Admiral Kinkaid dari US Navy. Diawali dengan pengintaian udara ekstensif berminggu-minggu, mereka lalu menyimpulkan bahwa pulau dijaga oleh 10.000 tentara Jepang. Padahal aslinya yang jaga cuma 5.000 tentara saja. Menjelang hari H, Juli 1943, anehnya terus pulau itu jadi sepi. Dilihat dari udara, sepertinya semua tentara Jepang ngumpet. Wah, taktik apa lagi nih? Kita mesti lebih hati-hati. Orang Amerika dan Kanada pun garuk kepala dan garuk daerah dengkul. Laksamana Kinkaid pun lalu memerintahkan US Navy dan Air Force untuk melaksanakan pemboman pembukaan habis-habisan sepanjang Juli 1943. Habis itu, Agustus 1943, 34.000 tentara Amerika didaratkan di sana bersama 5.300 tentara Kanada. Tentara Majapahit tidak ada yang ikut. Jebret, karena salah perhitungan, satu kapal belum terdampar karam, bikin kapal-kapal lain kehalang. Wah, macet nih di tengah laut. Kirain di Jakarta doang ada macet. Tentara pun jadi was-was. Celegur, udah gitu ada satu destroyer remek karena gak sengaja nubruk ranjau Jepang. 70 pelaut tewas, 47 luka-luka. Innalillahi. Waduh, mendarat juga belum, korban dah berjatuhan nih Laksamana. Takdir Allah, ayo kita maju terus. Beberapa hari ngubek-ngubek Pulau Kiska, korban di sisi Amerika, Kanada hampir 350 orang, 92 diantaranya tewas.
Sementara korban di sisi Jepang 0. 1 orang aja nggak ada yang lecet. Di situ kabut terus. Saat kabut menyingsing dan seluruh pulau selesai diperiksa, barulah tentara gabungan Amerika Kanada nyadar bahwa pulau itu ternyata sudah dikosongkan Jepang. Tentara gabungan ketemunya cuma seekor anjing yang dikasih nama Explosion. Tentara Amerika pun geleng kepala. Oh alah, susah-susah kita nyerbu ke sini, ketemunya malah cuma sama sejawatnya Scooby-Doo. Oh alah, untung di sini nggak ada restoran B1 dan B2 yang dikelola sama orang karo. Korban yang berjatuhan, selidik punya selidik, asalnya ternyata dari saling tembak sesama teman, atau saling lempar-lemparan granat, atau kena jebakan Jepang yang terpasang merata-rata di banyak tempat. Ada satu kejadian, seorang prajurit culun yang panik, gemetaran menembak membabi buta di sela-sela kabut tebal. Terus yang ditembakin teriak-teriak, jangan tembak, teman sendiri, jangan tembak. Dia pun berhenti menembak, tapi malah terus melempar granat. Jelegur, temannya pun bergelimpangan. Mungkin dia pikir kalau nembak gak boleh, lempar granat itu oke-oke saja. Jedar, dia pun lalu ditembak jitu oleh teman sendiri juga. Innalillahi. Selepas perang baru ketahuan, sejak serangan Pulau Atu, Jepang sudah mengosongkan Pulau Kiska selama Mei-Juli 1943. Seluruh penduduk Kiska, 5 ribuan, diungsikan diam-diam naik kapal menembus blokade di sela-sela kabut yang memang sering menyelimuti daerah itu. Nah, tepok jidatlah segenap warga Amerika dan Kanada, dan para dayang Kaisar Hirohito mungkin pada ketawa. Ngiki. Apa ini pelajarannya? Silakan direnungkan sendiri. Kebodohan itu mahal, itu satu hal. Dan kita semua ini punya kebodohan masing-masing. Gimana lagi wong Laksamana bintang 3 Amerika dan segenap perwira Amerika Kanada bisa silap sampai segitunya. Apalagi yang bintang kecil di langit yang biru. Amat banyak menghias angkasa. Dan mengingat keterbatasan pikiran segenap manusia, harap maklum, seringkali kemubasiran itu tak terhindarkan. Khususnya pada saat terjadi pengerahan sumber daya besar-besaran, entah itu saat menepis pandemi, saat perang, atau dalam persaingan bisnis. Kalau sesuatu terlaksana dengan efisien, kemubasiran minimal biasanya itu karena berkah dari Allah dan bukannya karena kita ini jenius. Jangan jumawa, walau alam bisa. Oke.